Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Nugraheni dengan NIM 23100260015 dari program studi kedokteran gigi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi paragraf efektif. Yang pertama, ada pengertian, jenis, dan ciri-ciri paragraf. Pemahaman secara umum terkait definisi paragraf adalah satuan bahasa yang tersusun oleh dua buah kalimat atau lebih, di mana kalimat-kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh, baik secara semantik atau sintaksis. Sedangkan ciri-ciri dari paragraf adalah sebagai berikut. Pertama adalah memiliki gagasan utama atau gagasan pokok sebagai topik dalam pengembangan paragraf. Yang kedua, topik dituliskan dalam satu kalimat utama sebagai gagasan utama dalam penulisan paragraf. Selanjutnya, paragraf memiliki beberapa jenis yang diklasifikasikan berdasarkan letak gagasan pokok dan tujuan penulisannya. Berdasarkan letaknya, paragraf dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan bentuk paragraf dengan pola penulisan dimulai dari pola yang bersifat umum ke pola yang bersifat khusus. Ciri-ciri dari paragraf deduktif adalah penulisan gagasan pokok atau utama di awal paragraf dan pola kalimat di dalam paragraf di awal dari pola umum yang dijabarkan dalam pola-pola khusus. Selanjutnya ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah kebalikan dari paragraf deduktif, di mana paragraf induktif merupakan paragraf yang meletakkan gagasan utama di bagian akhir paragraf. Salah satu ciri dari paragraf induktif adalah penulisan gagasan pokok atau utama di akhir paragraf. Yang terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang memiliki dua gagasan pokok. Salah satu ciri dari paragraf campuran adalah memiliki dua kalimat utama sebagai gagasan pokok. Jenis paragraf berikutnya adalah paragraf yang dilihat dari tujuan penulisan paragraf tersebut. Jenis paragraf didasarkan dari tujuan penulisan diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang menceritakan sebuah peristiwa di dalam karangan yang di dalamnya terdapat alur, tokoh, konflik, dan latar cerita. Salah satu ciri dari paragraf narasi adalah terdapat tokoh, alur cerita, latar, dan konflik di dalam tulisan. Jenis paragraf berikutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan jenis paragraf yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait suatu hal untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca. Salah satu ciri dari paragraf eksposisi adalah berisikan definisi, metode, ataupun pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Paragraf yang ketiga adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berisikan tentang gagasan atau ide dari penulis yang disertai dengan adanya bukti atau fakta yang terjadi dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca. Salah satu ciri dari paragraf argumentasi adalah berisikan gagasan atau ide penulis. Jenis paragraf berikutnya adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan jenis paragraf yang berisikan himbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki oleh penulis. Salah satu ciri dari paragraf persuasi adalah berisikan ajakan atau himbauan. Paragraf yang terakhir adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisikan uraian atau gambaran dari suatu peristiwa atau hal baik berupa tempat, waktu, objek, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, merasa, mendengar peristiwa tersebut. Salah satu ciri dari paragraf deskripsi adalah berisikan suatu gambaran atau peristiwa dari sebuah kejadian. Bagian selanjutnya adalah pola pengembangan paragraf. Pola yang pertama adalah pola alamiah. Pengembangan paragraf secara alamiah adalah
paragraf yang dikembangkan secara kronologi menurut susunan waktu. Perkembangan paragraf alamiah ini biasanya digunakan dalam paragraf naratif. Selanjutnya adalah pola analogi. Pengembangan paragraf analogi adalah cara mengembangkan paragraf dengan memberikan sebuah ilustrasi khusus tentang sesuatu yang ada ditulis dalam karangan. Tujuan dari pengembangan paragraf analogi ini adalah untuk mempermudah pemahaman pembaca terkait sesuatu yang sulit dipahami menjadi lebih gampang ditangkap dan dipahami oleh pembaca. Pola yang selanjutnya adalah pola definisi. Pengembangan paragraf dengan cara memberikan definisi adalah cara penulis untuk memberikan definisi formal yang diperluas untuk mengembangkan pokok pikiran. Pola pengembangan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menangkap pengertian suatu istilah atau konsep yang diuraikan penulis dalam karangannya. Selanjutnya adalah pola klasifikasi. Pengembangan paragraf klasifikasi adalah mengembangkan topik utama dengan cara mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat atau ciri-ciri. Pola yang selanjutnya adalah pola sebab akibat. Dalam pola pengembangan sebab akibat ini, paragraf dapat memuat satu sebab dan beberapa akibat atau sebaliknya, satu akibat dan beberapa sebab. Pola pengembangan paragraf ini lazim digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dan pola yang terakhir adalah pola komparatif dan kontrastif. Pengembangan paragraf komparatif atau pembandingan dilakukan dengan cara membandingkan atau mempertentangkan suatu hal untuk memperjelas paparan yang ditulis di dalam karangan. Sementara paragraf yang dikembangkan dengan cara menyajikan perbedaan disebut pengembangan kontrastif. Bagian selanjutnya adalah kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Pembentukan paragraf yang baik hendaknya memenuhi 3 syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Pertama adalah kesatuan pikiran. Kedua adalah kepaduan atau yang sering disebut dengan koherensi, yaitu hubungan kepaduan antar kalimat dan urutan kalimat yang logis. Yang ketiga adalah kelengkapan. Sebuah paragraf dapat dikatakan lengkap dan utuh jika memiliki pokok pikiran berupa kalimat utama dan pikiran penjelas berupa kalimat-kalimat penjelas yang menunjang kejelasan kalimat utama. Dan bagian yang terakhir adalah paragraf efektif dalam karya tulis ilmiah. Penulisan paragraf secara efektif harus memperhatikan keutuhan gagasan di dalamnya. Maksud dari keutuhan di sini adalah sebuah paragraf harus bisa dikembangkan, mudah dipahami, dan memiliki kesatuan alur yang jelas. Berikut adalah ciri-ciri dari paragraf efektif. Yang pertama, terdapat koherensi antar satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kedua, memiliki kesatuan fokus dalam pembahasan gagasan pokok paragraf. Dan yang ketiga adalah memperhatikan keefektifan penulisan kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.